그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha Soleha dengan NIM F108123153 dari kelas reguler 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai social science dan social study, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang dosen pengampunya adalah Bapak Rio Pranata, SPD MPD. Baiklah, saya akan memulai penjelasan dari saya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai social science. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai hal ini. Yang pertama adalah pengertian. Apa sih social science itu? Jadi, social science jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita sebut sebagai ilmu sosial. Lalu, apa sih ilmu sosial itu? Jadi, ilmu sosial adalah segala bidang ilmu atau semua bidang ilmu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam konteks sosialnya, atau segala bidang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Social science ini memiliki beberapa jenis, di antaranya ada sosiologi, ada antropologi, ada ilmu komunikasi, ada ilmu pendidikan, ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah, ada ilmu politik, ada hukum, dan yang terakhir ada psikologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang antropologi, di mana antropologi ini adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi ini juga mempelajari tentang proses perkembangan budaya yang terjadi dari masa lampau ke masa sekarang. Dengan mempelajari antropologi, kita juga berperan dalam melestarikan kebudayaan. Karena jika kita belajar antropologi, kita akan tahu apa-apa saja budaya yang ada dan kita akan dapat mengembangkannya untuk kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita masuk kepada sosiologi, di mana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan perubahan-perubahannya. Maksudnya adalah sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Apa saja yang terjadi di masyarakat, masalah atau gejala apa saja yang terjadi di masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, dan bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang telah dihadapi. Yang ketiga, kita masuk kepada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi memerlukan ilmu-ilmu sosial, karena ilmu-ilmu sosial merupakan hal yang sangat penting dalam dunia ilmu komunikasi. Karena apa? Karena saat kita berinteraksi dengan orang, maka ilmu-ilmu sosial lah yang dipakai. Begitu juga saat kita meminta bantuan kepada orang dan berinteraksi sepenuhnya dengan orang, ilmu-ilmu sosial lah yang dipakai, karena ilmu sosial ini sangat berkaitan erat dengan ilmu komunikasi. Selanjutnya, kita masuk kepada ilmu pendidikan. Ilmu-ilmu sosial ini kita gunakan untuk berinteraksi dengan peserta didik kita. Kita contohkan misalnya, kita sebagai pendidik harus menyampaikan bahan ajar yang tepat kepada peserta didik, sehingga peserta didik tersebut dapat memahami dengan baik apa yang kita sampaikan dan menerima pelajaran tersebut dengan sangat baik. Yang selanjutnya kita masuk pada ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya.
Di dalam ilmu ekonomi terdapat 3 pelaku ekonomi. Yang pertama ada pelaku rumah tangga, yang kedua ada pelaku bisnis, dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah atau pemerintah. Di mana 3 pelaku ini berkaitan sangat erat, di mana rumah tangga atau pelaku rumah tangga ini mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku bisnis. Dan jika dibalik, artinya adalah pelaku bisnis menyediakan atau menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat digunakan oleh pelaku rumah tangga. Lalu, apa peran kebijakan pemerintah? Jadi, pemerintah ini berfungsi untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang ekonomi di suatu negara. Tetapi kebijakan ini tentu juga harus memikirkan kepentingan dari pelaku rumah tangga dan pelaku bisnis. Selanjutnya kita masuk kepada ilmu geografi, di mana ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumian dan beserta isinya. Jika dipikir-pikir, tidak ada kaitannya geografi dengan ilmu-ilmu sosial. Jangan salah. Maksudnya adalah ilmu geografi membahas tentang bumi dan isinya adalah manusia juga, karena manusia itu hidup di bumi dan berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan bumi dan memiliki wewenang untuk menggunakan segala sumber daya yang ada di bumi. Jadi karena itu ilmu geografi berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya kita masuk pada sejarah. Ilmu-ilmu sejarah merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang peristiwa sejarah atau peristiwa di masa lampau dari sebelum manusia ada sampai hari ini dan seterusnya. Selanjutnya ada ilmu politik dan ada ilmu hukum serta ada psikologi, di mana psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia itu sendiri. Apa-apa yang difikirkan manusia, apa-apa yang diperbuatnya, mengapa manusia melakukan hal tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup social science, di mana ruang lingkup social science ini adalah berkenaan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia sosial, kita tentu berinteraksi dengan orang lain, bukan? Oleh sebab itu, interaksi yang telah dilakukan oleh kita dan orang lain tersebut tentu akan membentuk sebuah kumpulan. Kumpulan tersebutlah yang dinamakan dengan masyarakat. Lanjut, kita masuk kepada objek social science, di mana objek-objeknya adalah aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara terlepas-lepas sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Jadi, ilmu-ilmu sosial ini sangat luas cakupannya. Sehingga jika kita mempelajari ilmu-ilmu sosial, maka akan timbul ilmu-ilmu baru yang akan timbul karena akibat kita mempelajari ilmu-ilmu sosial ini. Karena ilmu-ilmu sosial ini memiliki banyak cabang yang tidak bisa kita rangkap, sehingga nanti akan timbul ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak ada pada ilmu-ilmu sebelumnya. Lanjut, kita masuk pada pendekatan disipliner. Maksudnya adalah pendekatan yang memerlukan disiplin dan prosesnya adalah dengan menyampaikan pendapat kita sebagai manusia, dan proses selanjutnya adalah menanggapi pendapat tersebut dan dengan tujuan untuk menguatkan pendapat tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tempat pembelajaran, di mana tempat pelajaran social science ini adalah di tingkat perguruan tinggi. Mengapa? Karena ilmu-ilmu sosial ini sangat luas cakupannya, sehingga jika kita memikirkannya, jika kita adakan pada
pembelajaran di sekolah dasar, di SMP, SMA, mungkin ilmu-ilmu ini akan cukup sulit untuk dimengerti karena memang ilmu-ilmu ini sangat luas cakupannya sehingga hanya diberikan pada saat kita sudah memasuki perguruan tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan, di mana tujuan social science ini adalah menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Mengapa menciptakan bidang ahli? Karena social science ini sudah saya katakan adalah ilmu yang cakupannya sangat luas, sehingga jika ada seseorang yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial ini, maka tujuannya adalah untuk membentuk tenaga ahli pada bidang ilmu sosial tersebut, karena ilmu-ilmu sosial ini lebih mendalam dan lebih menjurus daripada social study yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk pada social study, di mana di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai social study ini. Yang pertama adalah pengertian, di mana bidang social study ini adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai sudut kehidupan secara terpadu. Maksudnya apa secara terpadu? Maksudnya, social study ini adalah merupakan hal yang mungkin kita kenal sejak lama, yang biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi, maksud dari pengertian social study ini adalah nilai-nilai yang ada pada social science ini digabungkan, jadi membentuk satu mata pelajaran yang dinamakan social study atau ilmu pengetahuan sosial. Jadi nilai-nilai yang terdapat di social science study seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, dan sebagainya itu disatukan, hanya membentuk satu kesatuan mata pelajaran atau bidang studi yang kita sebut sebagai social study atau ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup. Ruang lingkup social study sama seperti ruang lingkup social science, di mana ruang lingkupnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya, meliputi aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Mungkin hal ini tidak perlu saya jelaskan lagi, karena penjelasannya sama dengan penjelasan social science. Selanjutnya, kita masuk kepada objek, di mana objek-objek social study adalah aspek kehidupan manusia dikaji berdasarkan satu kesatuan gejala sosial atau tidak melahirkan bidang ilmu. Maksudnya apa ya tidak melahirkan bidang ilmu? Maksudnya adalah karena social study ini merupakan suatu kumpulan dari bidang-bidang yang telah dikumpulkan dan dibentuk, sehingga mereka hanya membentuk satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisah. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat melahirkan bidang ilmu yang baru, karena bidang-bidang ilmu tersebut sudah dicakup menjadi satu dan dijadikan sebagai social study dan dinamakan dengan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan, di mana tujuan social study ini adalah membentuk warga negara yang baik. Lah, kok beda sama tujuan social science? Tentu saja berbeda, karena social science ini merupakan induk dari social study. Jadi tujuannya pun berbeda. Jika pada social science tujuannya adalah menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial, karena social science ini adalah bidang ilmu yang sangat luas, sehingga tujuannya ya untuk membentuk ahli pada bidang ilmu tersebut, karena ilmu tersebut lebih menjurus daripada social study. Tujuan social study ya
untuk membentuk warga negara yang baik. Karena apa? Karena kita sejak dari sekolah dasar telah diajarkan tentang ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia lain, bagaimana cara kita berinteraksi dengan kelompok, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia yang ada di dunia ini. Jadi, tujuan dari social study ini adalah membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan, di mana pendekatan social study ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan interdisipliner dan pendekatan multidisipliner. Apa sih artinya? Baik, jadi pendekatan interdisipliner ini adalah suatu pendekatan disiplin yang hanya memiliki satu disiplin dan tidak dapat terbagi-bagi. Sedangkan pendekatan multidisipliner adalah beberapa pendekatan atau beberapa disiplin yang dijadikan satu atau digabungkan dan tidak bisa dirombak lagi, sehingga menyebabkan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk kepada tempat pembelajaran, di mana tempat pembelajaran ini dikembangkan pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa social study ini kita kenal sebagai ilmu pengetahuan sosial yang telah kita pelajari dari masa kita SD sampai sekarang, sampai perguruan tinggi. Jadi tempat pembelajarannya dikembangkan pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Karena apa? Karena social study ini lingkupannya lebih kecil daripada social science ini, di mana social science ini cakupannya sangat luas dan memerlukan tenaga atau pemikiran yang lebih luas daripada belajar tentang social study ini. Social study ini bisa kita sebut juga sebagai ilmu yang umum, karena di sini kita belajar tentang ilmu-ilmu dasar, tentang ilmu-ilmu sosial, tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Jika ditanya bagaimana sih hubungan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial ini? Jadi, saya akan menjelaskan hubungan tentang ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial, di mana hubungan yang pertama adalah hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan geografi, di mana ilmu pengetahuan sosial mengambil geografi dalam hal ruang lingkup bumi, garis khatulistiwa, garis lintang, komposisi tanah, apa-apa saja yang terjadi di dalam air, apa saja yang terjadi di dalam tanah, apa saja kandungan yang ada di dalam tanah, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ekonomi, di mana ilmu pengetahuan sosial ini membahas tentang bagaimana upaya manusia dalam mencapai kemakmuran atau mencapai apa yang mereka inginkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Ilmu pengetahuan sosial ini juga memiliki 3 pelaku utama, di mana pelakunya ada pelaku rumah tangga, pelaku bisnis, dan pemerintah, di mana peran pelaku rumah tangga ini adalah sebagai pengkonsumsi atau pengguna atau pemakai jasa atau barang yang dihasilkan oleh pelaku bisnis. Jika kita balik, maka pengertiannya adalah pelaku bisnis merupakan pelaku yang menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh pelaku rumah tangga. Dan apa peran pemerintah dalam ilmu ekonomi? Jadi, peran pemerintah dalam ilmu ekonomi adalah sebagai pengambil kebijakan.
Kebijakan apa? Tentu saja kebijakan yang menyangkut hal ekonomi. Namun, kebijakan ini tentu harus memperhatikan kepentingan dari pelaku rumah tangga dan pelaku bisnis. Selanjutnya, hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu komunikasi. Kita sebagai manusia sosial tentunya harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Ilmu-ilmu sosial sangat erat hubungannya dengan ilmu komunikasi, di mana di saat berkomunikasi kita tentu mengeluarkan hal-hal yang perlu kita sampaikan dan mencapai tujuan yang kita ingin sampaikan atau yang ingin kita raih. Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu pengetahuan sosial dengan psikologi, di mana psikologi ini membahas tentang manusia, tentang pemikiran manusia, tentang hati manusia, tentang gejala-gejala yang timbul di dalam diri manusia, apa saja hal yang dilakukan oleh manusia tersebut, apa saja hal yang melatar belakangi manusia tersebut untuk melakukan hal itu, dan bagaimana cara mengontrol emosi manusia, serta membahas hal-hal yang mengenai emosional manusia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan sejarah, di mana hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan sejarah merupakan mempelajari tentang sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau, segala peristiwa yang terjadi di masa lalu hingga sekarang. Sejarah itu juga mempelajari prosesnya, proses perubahan peristiwa tersebut, dari yang misal Indonesia misalnya pada saat kemerdekaan Indonesia, bagaimana sih proses pembentukan Pancasila, bagaimana proses pengambilan keputusan memutuskan bahwa 17 Agustus itu sebagai hari yang tepat untuk menyampaikan proklamasi dan sebagainya. Misalnya bagaimana proses Belanda datang ke Indonesia, bagaimana proses Jepang masuk ke Indonesia, bagaimana proses terciptanya manusia dari yang manusia zaman purba sampai ke manusia modern seperti sekarang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan sosiologi, di mana ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya, jika kita mengamati sekitar, tentu saja kita akan menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, gejala-gejala apa saja yang ada di masyarakat, serta kita berperan dalam mencari solusi atas masalah yang timbul tadi. Gejala-gejala sosial ini dapat kita raih dengan cara pengamatan. Jadi, di saat kita melakukan pengamatan, kita akan menemukan gejala-gejala sosial. Lalu, kita akan mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul tadi dan mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan antropologi, di mana hubungannya adalah hubungan manusia dengan kebudayaan. Tentu saja hubungan ini mencakup bagaimana sih hubungan kita dengan kebudayaan yang dimiliki oleh wilayah ini atau dimiliki oleh negara ini. Seperti misalnya hubungan kita dengan misalnya di daerah saya ada tepung tawar, bagaimana sih hubungan manusia kita dengan tradisi tersebut, bagaimana sehingga tradisi tersebut bisa muncul ke permukaan dan menjadi kebudayaan yang ada di masyarakat. Mungkin kan dahulu
mungkin ada peristiwa yang terjadi sehingga tradisi tepung tawar ini menjadi kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga sampai saat ini. Selanjutnya adalah hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu politik. Apa sih hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu politik ini? Jadi, ilmu politik di ilmu pengetahuan sosial ini membahas tentang bagaimana sih manusia dapat mengkoordinir organisasi atau semacamnya yang berbau-bau politik ini, bagaimana manusia memimpin organisasi ini, dan bagaimana sih manusia sebagai anggota dapat berperan aktif di dalam organisasi ini, seperti membantu pemimpin yang sedang melaksanakan tugasnya terhadap organisasi ini. Mungkin hal ini merupakan hal yang sangat baik sehingga hubungan antara ilmu pengetahuan sosial dan politik ini memiliki banyak keuntungan. Misalnya bagaimana orang melakukan sesuatu dan bertujuan untuk mensejahterakan sesamanya dan sebagainya. Yang terakhir adalah hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pendidikan, di mana IPS ini sangat berhubungan erat dengan dunia pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa kita sejak sekolah dasar telah diberi pelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial ini, di mana ilmu pengetahuan sosial ini merupakan gabungan dari seluruh mata pelajaran ilmu-ilmu sosial. Kalau di SMA kan kita belajar ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi dan sebagainya. Tapi jika di sekolah dasar kita hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial. Karena ilmu pengetahuan sosial ini sudah dibawahi atau sudah disederhanakan dari ilmu-ilmu sosial yang telah kita bahas tadi menjadi social study atau ilmu pengetahuan sosial. Sehingga ilmu pengetahuan sosial ini merupakan ilmu yang sudah sangat sederhana, sehingga pada saat kita SD kita juga diberikan mata pelajaran ini sebagai bahan belajar kita untuk mengetahui bagaimana sih cara berinteraksi yang benar, bagaimana sih cara berinteraksi yang sopan, bagaimana sih cara menyampaikan pendapat kita dengan benar, dan bagaimana sih cara kita menyampaikan apa yang kita inginkan tanpa menyakiti hati orang lain. Jika ditanya, apa sih persamaan antara social science dengan social study ini? Memang persamaan dari social science dan social study terdapat pada ruang lingkupnya, di mana ruang lingkup social science dan social study ini adalah ruang lingkup yang berkenaan dengan manusia, dengan kehidupannya, meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, di dalam social science dan social study, masyarakat merupakan objek nyata yang dipelajari dan dianggap sebagai anggota dari masyarakat, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat populer di kita. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita harus mengandalkan orang lain dan diri kita sendiri tentunya. Di saat berinteraksi dengan orang, kita harus memikirkan bagaimana cara kita berperilaku terhadap orang tersebut dengan cara tidak melukai hati orang tersebut. Karena apa? Jika orang tersebut terluka, maka nilai sosial kita akan menjadi berkurang, karena hal tersebut dapat membebani diri kita sebagai manusia sosial karena telah menyakiti hati orang tersebut. Jadi, lebih baik kita sebagai manusia sosial lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan manusia lain atau dengan kelompok lain, karena bisa saja
hal yang kita ucapkan atau yang kita lakukan dapat menyakiti hati orang tersebut atau hati dari orang-orang yang ada di kelompok tersebut, sehingga dapat menimbulkan kekacauan dan pertikaian antara orang tersebut dan kita. Jika kita menyampaikan hal yang buruk, maka orang tersebut akan sakit hati dengan kita dan tidak lagi mau bersosialisasi dan berinteraksi dengan kita. Dan itu menimbulkan hal negatif bagi diri kita, bagi dirinya, dan bagi sekitar. Karena hubungan yang negatif itu tidak ada yang menguntungkan. Jadi, jika ditanya apa sih perbedaan antara social science dan social study ini, kan kayak mirip kan? Jadi perbedaannya adalah terdapat di pengertian, terdapat di objek, terdapat di tujuan, terdapat di tempat pembelajaran, dan terdapat di proses pendekatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.